Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Imade Radit Adipalguna, nomor 14 dari kelas 10 MIPA 10 SMA Negeri 1 Tabanan. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas materi di matematika peminatan mengenai perkalian dan juga pembagian bentuk akar. Nah teman-teman, langsung saja ke sifatnya. Yang pertama ada sifat dari perkalian bentuk akar. Di sini ada A akar B dikali C akar D. Dia akan berubah menjadi A dikali C akar B dikali D. Nah, di sini ada pula contoh soalnya teman-teman, yaitu ada 3 akar 4 dikali akar 16. Nah, untuk mengerjakan soal ini bisa kita substitusikan langsung menjadi 6 akar 64. Nah, mengapa di sini bisa mendapatkan 6 akar 64? Karena sesungguhnya di akar 16 ini terdapat angka 2 di depannya, terdapat angka 2. Nah, angka 2 ini bisa ditulis dan bisa tidak. Maka dari itu bisa mendapatkan 6 akar 64. Kemudian, dari 6 akar 64 ini bisa kita sederhanakan menjadi 6 akar 2 pangkat 6. Dan hasil akhirnya adalah 2. Nah, selain ini ada juga contoh soal yang lain, yaitu ada 2 akar 4 dikali 3 akar 4. Nah, banyak orang-orang yang menganggap bahwa dalam perkalian bentuk akar itu, jika ada akar dikalikan dengan akar, akarnya itu hilang. Padahal, sifat tersebut tidak berlaku seutuhnya. Nah, dalam soal ini, sifat tersebut bisa berlaku karena di sini terdapat bentuk akar yang sama, yaitu ada 2 akar 4 dikali 3 akar 4. Dia akan berubah menjadi 6 dikalikan dengan 4, di mana 2 dikalikan dengan 3, kemudian akar 4 dikalikan dengan akar 4 menjadi 4. Hasil akhirnya adalah 24. Nah, kemudian ada pula akar pangkat 3 dari 4 dikali akar pangkat 3 dari 16, sama dengan akar pangkat 3 dari 64. Kita sederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Karena akar pangkat dengan pangkat dalam bentuk akar itu sama, hasil akhirnya adalah 4. Nah, selanjutnya ada sifat dari pembagian bentuk akar, di mana yaitu ada 6 akar pangkat dari A per B, N akar pangkat dari A per B sama dengan N akar pangkat dari A per N akar pangkat dari B. Nah, di sini ada pula contoh soalnya teman-teman, yaitu akar pangkat 3 dari 2 per 27 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 per akar pangkat 3 dari 27. Kemudian kita sederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari 2 per akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Kemudian dalam bilangan pembagi, yaitu akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3, bisa kita sederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari 2 per 3. Dan hasil akhirnya adalah 1 per 3 dikali akar pangkat 3 dari 2. Nah, selanjutnya ada juga contoh soalnya, yaitu ada akar pangkat 3 dari X per 8 sama dengan akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari 8. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari X per akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Dalam bilangan pembagi bisa kita sederhanakan juga menjadi akar pangkat 3 dari X per 2. Dan hasil akhirnya adalah 1 per 2 dikali akar pangkat 3 dari X. Nah teman-teman, ada pula sifat dari pembagian bentuk akar yang lainnya, di mana di sini terdapat sifat A akar B per C akar D. Dari sifat ini bisa kita perhatikan bahwa semua bilangannya itu berbeda. Jadi dari sifat ini bisa kita rubah menjadi A per C akar B per D. Nah, agar teman-teman lebih paham, di sini ada pula contoh soalnya, yaitu 8 akar 6 per 2 akar 3. Langsung saja kita bagi, yaitu 8 dibagi 2 dan 6 dibagi 3 menjadi 4 akar 2.
Nah, ada pula contoh soal yang lain, yaitu 9 akar 5 per 3 akar 3. Kita bisa rubah menjadi 9 dibagi 3 sama dengan 3, dan 5 dibagi 3 ternyata tidak bisa. Menjadi hasil akhirnya adalah 3 akar 5 per 3. Karena akar 5 dengan akar 3 itu tidak bisa dibagi menjadi 3 akar 5 per 3. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat